Di dalam kitab Al-Usfuriyah ada hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW telah bersabda, Inna Allah Ta'ala yanzuru ila wajhi syaikh sabahan wa masa'an wa yaqul ya abdi qad kabura sinnuka wa raqqa jilduka wa daqqa azmuka wa qataraba ajaluka wa hana kudumuka ilayya fastahi minni fa ana astahi min syaibatika an u'adzibaka finnari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memandang wajah orang lanjut usia waktu pagi dan sore, serta Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai hambaku, telah lanjut umurmu atau telah tua umurmu, tipis kulitmu, rapuh tulangmu, dekat ajalmu, dan hampir tiba saatnya engkau datang kepadaku, maka malulah engkau kepadaku, sehingga aku pun merasa malu untuk menyiksamu di neraka lantaran ketuaanmu. Hadis ini menerangkan tentang perintah kepada orang yang lanjut usia, yaitu orang yang sudah tua, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana orang itu sudah taat, lanjut usia, sudah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun malu juga kepada orang tersebut, orang yang sudah lanjut usia tersebut, mengadab di api nerakanya. Ada sebuah cerita bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu an, ketika beliau berjalan cepat menuju masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah, ia bertemu dengan seorang kakek yang lanjut usia, yang mana kakek tersebut berjalan di depannya dengan tenang dan wibawa. Sayyidina Ali tidak melewatinya karena menghormati kakek tersebut sebagai orang tua, hingga tiba waktu naiknya matahari, hampir berakhirnya waktu sholat subuh. Kemudian tiba di dekat pintu masjid. Kakek tersebut tidak masuk ke masjid itu. Lalu Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengetahui bahwa kakek tersebut adalah orang Nasrani, orang yang lanjut usia beragama Nasrani. Kemudian Sayyidina Ali masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah SAW sedang ruku dan melamakan rukuknya seperti lamanya 2 ruku. Sayyidina Ali pun masih kebagian sholat berjamaah, yaitu tidak masbuk. Selesai sholat, Sayyidina Ali berkata, ya Rasulullah, mengapa engkau lamakan rukuknya dalam sembahyang ini, sedangkan sebelumnya tidak pernah engkau lakukan itu? Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Sayyidina Ali tersebut, ketika aku rukuk dan mengucapkan Subhana Rabbiyal Azimi, lalu aku hendak mengangkat kepalaku. Kemudian datanglah Jibril alaihissalam dan meletakkan sayapnya di atas punggungku begitu lama. Ketika ia mengangkat sayapnya, ku angkat kepalaku. Kemudian sahabat yang lain bertanya, mengapa yaitu Sayyidina Jibril melakukan hal itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, aku tidak bertanya kepadanya tentang hal tersebut. Jadi Nabi SAW tidak bertanya kepada Jibril tentang hal itu. Kemudian Sayyidina Jibril alaihi salam datang dan berkata, hai Muhammad, sesungguhnya Ali berjalan cepat untuk berkesempatan sholat berjamaah. Kemudian ia berjumpa dengan seorang orang tua yang lanjut usia
yang beragama Nasrani di jalan. Namun Sayyidina Ali tidak mengetahui bahwa orang tua tersebut seorang agama Nasrani. Karena Sayyidina Ali menghormati dan menjaga hak orang itu sebagai orang tua, Ali tidak mendahuluinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruhku untuk menahan rukukmu hingga Ali mendapat kesempatan sholat subuh berjamaah. Ini belum begitu aneh. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat Mikail alaihissalam menahan matahari dengan sayapnya hingga matahari tidak segera terbit demi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka derajat ini diberikan lantaran menghormati orang tua yang sudah lanjut usia, meski ia orang yang beragama Nasrani.